Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Harmoni bersama narasumber kita, Mas Rio. Halo guys. Oke. Boleh Mas Rio perkenalan dulu? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rio Fajariskulo, alumni KPI. Iya sih. Ya nggak salah juga sih. Alumni KPI. Terus apa lagi? Ya tahu angkatan berapa Mas Rio? Angkatan masuk tuh 2020. Angkatan berapa berarti? Sekarang 2000. Oh, berarti angkatan nggak tahu misalkan. Pokoknya masuk kuliah 2020 guys. Ya. Terus lulus? Lulusnya 2025 sekarang baru lulus. Lulus. Berarti pas grade Mas ya. Berarti Mas Rio selama ini sebelum semasa-masa masih kuliah tuh Mas Yo. Berarti Mas Rio tuh sambil kerja juga tuh Mas Rio. Benar, saya waktu kuliah tuh ngisi kekosongan lah ya. Misalnya kalau kuliahnya di minggu awal, Senin, Selasa, Rabu. Nah paling saya ngambil jobnya di Sabtu Minggu gitu. Kayak ya ngambil yang di weekend lah. Iya. Yang waktu, Ya, yang ngeganggu waktu ya. Jadi nggak ngeganggu waktu kuliah saya gitu. Berarti Mas Rio pertama kali itu muncul itu freelance ya. Freelance itu tahun 2000 berapa Mas Rio? Sebenarnya kalau terjunnya sih dari 2020. Berarti pas masuk kuliah juga ya? Pas masuk kuliah tuh sebenarnya udah ngambil beberapa project kayak desain grafis, terus foto juga, video juga. Ya start sih dari 2020. Cuman emang bener-bener menggeluti di bidang ini tuh sebenarnya di 2021 lah. Oh, berarti udah 4 tahun ya Mas Rio? Ya, dan saya waktu itu 2020 belum punya kamera guys. Masih nyewa ke teman saya. Jadi waktu itu ada project, terus saya nggak punya kamera posisinya, jadi saya minjem ke teman saya. Bukan minjem sih, nyewa ya. Cuman kalau teman saya udah pakai baik, cuman kan saya nggak enak ya orangnya tuh kayak. Kasih aja ya 1000. Ya nggak 1000. Nggak enak karena emang kamera juga kebutuhannya bukan buat foto-foto hobi, karena buat kerjaan juga. Jadi ya saya ngasih kan. Sekarang Mas Rio kesibukannya sama siapa nih? Freelance nih? Sering berangkatnya nih? Freelance, saya sebenarnya saya anaknya dikenal sebagai videographer gitu. Jadi bukan foto-foto ya? Ya bukan foto-foto, karena ya emang saya dari basic SMK juga kan emang dari ada yang pervideoan gitulah, broadcasting gitu tuh. Jadi udah ada basic. Jadi sekarang saya mendalami kegiatan ini gitu. Ya sekarang sih saya lagi freelance sama muter-muter sih sebenarnya. Kadang boleh disebutin Mas Rio? Kadang sama ini guys, sama Harmoni, terus kadang sama Kala Senja, kadang sama Beams. Ya banyak lah, ada monokrom, ada wedding, ada sama banyak lah guys. Mas Rio dia punya vendor sendiri ta? Alhamdulillah punya. Namanya apa tuh? Cuman saya jarang upload aja. Emang baru dibangun lagi kan sih? lagi dibangun lagi. Karena ya beberapa kali punya job sendiri, cuman emang belum ada waktu buat upload gitu. Nama vendornya apa Mas Rio? Nama vendornya Chromatics Project. Itu tuh ada artinya ya tuh, Chromatics tuh? Chromatics tuh sebenarnya saya dari arti kayak warna sih, chroma. Jadi kayak si warna itu tuh bisa memberikan kesan ke dalam foto dan video gitu. Jadi kayak bisa membuat emosional seseorang lah dari warna tersebut. Berarti kalau bahasa editing tuh color grading nih Mas? Color grading, cuman kalau color grading lebih cukup umum ya. Makanya saya ngambil sedikit dari editing lah, namanya chroma gitu. Chroma kan nantinya kayak penyesuaian warna gitu. Kalau saya setahunya tuh chromatic aberration nih Mas. Apa tuh? Ya kalau foto yang putih-putih ada ungu-ungunya kan. Nah, ada ungunya. Berarti Mas Rio kan tahun 2020 kan belum ada kamera tuh. Terus tahun 2021 udah ada kamera. Itu tuh emang nabung apa emang gimana tuh Mas Rio? Ada yang ngasih ta, ada yang endorse ta? Endorsing enggak ya? Saya bukan selebgram. Bukan selebgram.
sebenarnya waktu itu tuh saya lagi-lagi diajak sama senior organisasi yang kalian bilang organisasi itu tidak menguntungkan, tidak manfaat bagi kehidupan, tuh salah besar. Ya karena kalau misalkan Karena tidak bisa memanfaatkan. Satu lagi karena diri dia tuh mungkin ada potensi tapi nggak dibangun. Betul. Justru adanya organisasi itu buat membangun skill kita dari disiplin, terus belajar profesional soft skill, hard skill kayak gitu. Ya dari organisasi saya diajak waktu itu karena emang senior saya tahu saya bisa foto, bisa video, bisa desain grafis. Akhirnya diajak waktu itu tuh. Diajak project sama Kemenak RI. Langsung pusat. langsung pusat. Emang China nggak kira-kira ini? Cuma waktu itu emang senior saya ngomongnya kayak yo mau nggak, ini ada project ya kecil-kecilan aja, cuman bisa buat makan, buat bisa minum, bisa buat nongkrong. Saya nggak tahu ya, maksudnya kayak berapanya tuh ya berapa ya, karena waktu itu kan saya masih bisa dibilang kayak lumayanan gak sih, ya udah masih berangkat lumayanan, apalagi kan mahasiswa baru kan. Ya udahlah berangkat, lumayan lah buat nongkrong, buat makan, buat minum gitu, berangkat tuh. Dan ternyata waktu itu singkat cerita selesai acara tiba-tiba invoice-nya cair. Cair-cairnya. Kayak cair. Sebenarnya sebenarnya cairnya nggak langsung semua, bertahap gitu. Jadi tuh kayak rapat itu dihitung, kayak ada rapat, misalnya rapat di hotel ini, nah itu tuh dihitung, kayak rapatnya tuh ada invoice-nya. Per event berarti ya? Ya. Jadi misal rapat dihitung, terus kayak ngerjain project ini dihitung, terus dari alat dihitung, dari laptop. Kalau cuman ngeklik tombol on off dihitung nggak Mas? Enggak, itu udah include. Udah include jasa. Nah, jadi itu disatuin, dikalkulasi dari yang alat, jasa, terus acara-acaranya itu dikalkulasi sekitar 50 juta. Enggak juga dong, gedean. Ya belasan juta lah. Berarti 2 juta anjir. Cuman nggak nyampe 50. Belasan juta. Kan kalau mencapai 50 tuh harus belasan dulu Mas yo. Iya benar. Enggak salah sih. Dia adanya 50 berarti ada belasan, berarti 50. Iya, 50 juga kalau nggak ada satu nggak jadi 50 itu. 49. Bener nggak sih? Iya. Oh, berarti abis itu Mas Rio dari uang tersebut kaget. Loh, kok gede banget gitu ya? Maksudnya kayak, loh, katanya cuma buat nongkrong, buat ini. Itu mah bukan nongkrong Mas Rio. Bikin usaha itu mah. Bikin usaha itu mah. Kaget kan. Wah, segini kata tuh. Wah, segini. Jadi akhirnya daripada nanti habis buat kegiatan anak muda ya. Kayak nongkrong segala macem, daripada dihambur-hamburin jalan-jalan, mending saya investasikan ke kamera. Dan kamera sampai sekarang? Kamera ini sampai sekarang saya pakai. Berapa tahun Mas? 5 tahun berarti ya? Iya 4 tahun lah. 4 tahun lah. Nggak rusak? Pernah sih rusak. Dibanding ya? Enggak. Waktu itu rusak nggak bisa dipencet. Jadi saya itu ya kalau service. Kamera apa Mas? Saya pakai A7 Mark II. Sony. Berarti dalam artian ya Sony mah kendalanya kayak gitu Mas? Nggak semua. Emang karena produk A72 aja yang kayak gitu. Ada jin lewat Mas. Berarti itu tuh gimana tuh ceritanya bisa tombol-tombolnya rusak tuh? Ya jadi ceritanya ada event dah, lagi job. Ya untungnya waktu itu saya minta backup teman saya, alhamdulillah bisa waktu itu. Lagi ngejob buat foto-foto gitu tuh. Foto. Oh yang Adam cerita ya? Iya, Adam cerita. Itu bukan job ding, sorry. Itu lagi ada hunting gak sih? Hunting ya. Untungnya lagi hunting guys, bukan ngejob. Untungnya tuh lagi hunting, lagi. Nggak ada untungnya nggak sih kalau rusak tuh Mas? Iya sebenarnya, ya untungnya tuh nggak ngerugiin orang lain. Misalkan momennya hilang gitu kan ya, gara-gara kamera. Ya kalau misalnya kita lagi ngejob kan, kita ngerugiin orang lain nggak sih? Misalnya kayak orang lain pengen minta foto, kita nggak bisa karena kamera rusak. Untungnya lagi hunting, kamera saya tak onin, nggak bisa dipencet. Tapi itu nggak ada cerita aslinya? Cerita aslinya saya tahu, cuman jangan di sini. Jangan di sini? Iya. Di sana aja. Jangan di sini. Terus si orang itu nggak
Ganti rugi nggak Mas Yo? Orang itunya ganti rugi, cuman nggak semua. Cuman 10.000 tuh. Nggak juga dong. Kirain buat bensin. Sebenarnya itu tuh fleksibel kan sekitar 700-an. Beliau gantinya setengahnya. 700 berarti 400.000. Ya segituan. Oh, 350 lah. 50. Terus berarti Mas Rio sejauh ini ngejob paling jauh tuh di mana Mas Rio? Ngejob sebenarnya saya paling jauh tuh job travel sama biro. Waktu itu tuh Di ke Indramayu ta? deket dong. Oh, iya. Deket dong. Bukan aja Cirebon ya? Ya Jogja, Jakarta, pernah Bekasi, terus ke Bandung. Semarang, Bandung. Ternyata udah melalang buana ya Mas Rio ya. Ya alhamdulillah ada Ya ada kepercayaan buat experience lah. Iya, iya. Ya apalah bahasa itu ya. Inilah jam terbang lah ya. Ini. Kayak Andika Pratama dong. Oh iya. Jam terbang. Terus Mas Rio selama itu kan kuliah sambil kerja ya Mas Rio ya. Itu tuh kalau freelance terus misalkan wah tiba-tiba nih ada kelas nih tapi ada yang ngasih tanggal itu gimana Mas Rio? Itu saya pernah terjadi waktu lagi Kemenak RI. Oh. Saya posisinya lagi di Jakarta. Tiba-tiba UAS. Tiba-tiba enggak UAS. Tiba-tiba saya ini lagi presentasi. Oh. Lagi presentasi. Alhamdulillahnya dari zaman saya kuliah itu kebanyakannya daring. Oh iya karena online. 2021. Iya. Ya baru new normal lah. New Jadi normal lah, new kampus era ya? Ya, kampus juga baru Itu berarti masa transisi penyesuaian. dari Penyesuaian belum. transisi dari offline ke online ya. Yes, betul. Sampai sekarang online terus ya Mas Rio. Enggak juga dong. Kan udah lulus. Iya Kita kan masih kok kuliah. Iya. Alhamdulillahnya saya wisuda masih offline guys. Offline. Berarti sekarang udah gelar ESOS. Rio Fajari School ESOS. estetik sos. Sosan yang di bold ya. Sos. ESOS. Berarti selama ini Mas Rio freelance tuh setiap hari. Apa yang Sebenarnya namanya juga usaha ya naik turun. Sebenarnya usaha naik turun. Ya tergantung lagi ramenya aja. Kalau lagi rame hampir setiap hari. setiap jam ada nggak Mas Rio? Karena kalau wisuda Ya. iya kan tiap jam. Betul. Kalau wisuda tiap jam. Ya nggak tiap jam juga. Nggak salah kan? Nggak Di tiap jam jam. 1, 2, 3, 4. Ya jam 1, 2, 3, 4. Berarti Mas Rio kalau ini tuh Mas Rio, kalau misalkan Mas Rio berangkat nih, itu tuh seringnya ke wedding tah, ke lamaran tah, ke prewed tah. Paling sering ke apa terus paling jarang dia Mas Rio? Sebenarnya saya all roll kemana-mana sih sebenarnya saya tuh kemana-mana. Foto kucing? Iya semua. Foto kucing, foto kuman, mikroskop gitu. Semuanya. Jadi sebenarnya saya tuh biasa semua guys, cuman tuh video tapi sebenarnya saya tuh pasarnya dikenalnya di Cirebon itu sebagai videografer wedding. Padahal bisa foto Mas Rio. Bisa. Cuman ya selain wedding juga ya lamaran juga, terus wisuda juga, company profile juga, event juga, ya kayak konser juga. Sama KPK sama siapa tuh? Iya KPK. Yang nginep di mana? Kayak rumahan dulu. Rumahan tuh. Mas Rio, job paling aneh itu job apa Mas Rio? Job paling aneh apa ya? Foto apa tah? Video apa tah? Gak ada sih. Ya siapa tahu kayak siapa ya? Kayak saya kan pernah ya foto apa tuh paling itu tuh foto misalkan bukan aneh sebenarnya Mbak, cuman jarang ngelakuin ya. Jarang ngelakuin apa ya? Foto apa ya? Foto bangunan sih sebenarnya mah. Foto bangunan gak aneh dong. Ya kan saya kan jarang ngelakuin Mas Rio. Jadi aneh di sayanya gitu tuh. Kalau yang jarang ngelakuin saya pernah waktu itu weddingan di Al Zaitun. Itu jadi pernah kemarin sudah. Ya sebenarnya bukan aneh sih ya guys, bukan aneh. Klarifikasi dulu, bukan aneh. Karena cuman kita belum pernah ke situ ya. Iya, belum pernah ke situ. Jadi culture shock gitu. Culture shock aja gitu kayak biasanya kan kita weddingan di gedung, kayak gimana, iya. Bisa di Aston ya, yuk. Terus kayak di Al Zaitun beda gitu. Bedanya ada apa Mas Yo? Bedanya apa Mas Yo? Bedanya mungkin tradisi ya. Jadi
kayak pas nikah itu kita Ijab kabul nggak? ijab kabul Tetap ada. tetap, cuman pas sebelum nikahnya tuh bareng-bareng kita ini nyanyi Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia Pusaka atau apa tuh? Indonesia Pusaka kalau nggak salah. Iya, tanah air suci gitu tuh ya. Ya itu mah bukan kita yang ngehina ya, cuman kan emang kenyataannya kayak gitu maksudnya. Ya kita bukan aneh, maksudnya ya Culture shock ya. culture shock aja gitu. Biasa kan weddingan nggak ada kan yang nyanyi-nyanyi Indonesia Ada Raya sih paling gitu. kalau entertain ya. Jarang juga entertain juga, masa iya entertain Indonesia Indonesia Raya. Ya paling kalau di sana katanya salamnya beda Mas Rio. Iya, Salamnya tuh gimana aja? salamnya tuh merdeka kalau nggak salah. Merdeka. Iya katanya. Merdeka gitu. Begini nggak sih Mas Rio? Respect. Gini apa gini ya, lupa deh. Gini. Ya gitulah. Lupa, Berarti lupa. di sana banyak yang nyanyi gitu ya. Yuk. Nyanyi. Banyaknya nyanyi. Cukup banyak. Berarti Mas Rio pas di situ emang kliennya tuh emang klien-klien yang ya Islam gitu ya. Ya Islam. Soalnya kan viral-viral kan itu tuh di situ kayak nyanyi Avenue Shalom apa tuh itu tuh. Yang itu kan bahasa-bahasa apa gitu, bahasa-bahasa orang-orang Israel gitu. Saya kurang tahu sih. Soalnya waktu itu nggak tahu sih, nggak denger juga. Berarti gitu aja guys, itu berarti sekilas cerita tentang kehidupan Mas Rio. Gitu guys. Ya. Banyak cerita yang diambil dari Mas Rio, coba kemana-mana dari masih waktu perkuliahannya Mas Rio ya. Jadi untuk buat kalian bisa sebenarnya kuliah sambil ngejob, asal Jangan kuliah, kayak Ishak. asal jangan kayak dia bolos terus kita masuk, nggak masuk. cuman tugasnya kadang tuh. Ya saya bisa dibilang saya jarang tuh, maksudnya nggak Jarang kuliah masuk- juga? nggak masuk kuliah, jarang. Bisa aja. Serius ini serius. Terus IPK saya aja bisa dibilang gede, 1,1 3,7. 3,7 gede tuh. Iya gede sih 3,7 mah ya. Lumayan lah. Kan 4 ya paling gede ya. Main Tapi lah, nggak mungkin maksudnya juga ya. main lah dengan maksudnya kita yang kesehariannya Tapi sambil kamlet. sambil Nyambi kerja ya. nyambi kerja mah lumayan. Dengan Jadi- IPK segitu mah. Tapi itu kamlet Mas Yo. Kamlet kalau misalnya tepat waktu. Oh, berarti itu ngaret 1 semester kan? Iya, saya ngaret 2 semester dong, kan 1 tahun. Oh, berarti 5 tahun ya kuliahnya. Saya 5 tahun. Nah gitu guys. Gak apa-apa kuliah sambil kerja, yang penting mah lulus ya Mas Yo. Ya sebenarnya ini jangan ditiru ya, maksudnya jangan tiru ya, karena mungkin saya tidak bisa memanage waktu, jangan ditiru. Sebenarnya Kayak ini juga sebenarnya bisa tepat waktu, cuman ya begitulah. Hmm. Karena emang kebanyakan editing. Karena itu juga sempronya mah tepat waktu ya. Sempro saya justru di gelombang awal guys. Sempro saya di gelombang awal. Cuman komprenya di tahun depan ya. Komprenya di tahun depan sama Sama skripsi, skripsinya. sama monokosa. Jadi selama setahun tuh emang ditelantarkan skripsinya Mas Yo. Selama setahun saya ngejob full gitu tuh, full kayak Oh, berarti kalau UKT tetap belajaran itu ya. ya UKT jalan. Mungkin itu guys, jangan dilakukan ya. Jangan dicontoh lah. Jangan dicontoh. Tapi kalau sisi baiknya dicontoh nggak apa-apa Mas Rio Gak ya. apa-apa. Kalau ngecep kemana-mana nge-manage waktu, yang penting mah kalau udah sempro langsung kompre. Gak apa-apa. Yang penting jangan nunggu setahun ya Mas Rio. Jangan nunggu setahun dah. Jangan nunggu setahun. Iya, komprenya tahun depan kan. Oh iya, jangan. Ya, berarti Ira kok sempro di tahun 2024 ya? Saya 23 nggak sih? Orang kita baru aja. 23 24 ya kayaknya. 23 ya? 23 bulan puasa aja. Iya bulan puasa bener. Bulan puasa 23 ya? 23 kayaknya. Iya 23 berarti. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Rio sudah meluangkan waktunya. Boleh jangan lupa follow Instagram vendor Mas Rio, namanya Chromatics Project. Chromatics Project. Oke, terima kasih Mas Rio. Sampai jumpa di lain waktu. Semuanya terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Rio. Siap.